saya sedang berada di Pantai Sayang Heulang dan Pantai Santolo. Dan di sini tuh ada 3 misteri yang memang belum semuanya terungkap. Yang satu itu ada misteri tentang air curugan atau cai mulang. Posisinya ada di sebelah sana. Dan selain ada cai mulang atau air curugan, di sini juga ada masjid yang disebut dengan Masjid Sela atau Masjid Batu. Kenapa disebut Masjid Sela? Karena ada di sela-sela bebatuan yang ada di sebelah sana. Dan sekarang ini tertutup oleh pohon-pohonan. Dan ketiga ada makom petilasan Prabu Gesan Ulun. Pada dahulu kala di abad 8, Prabu Siliwangi menurunkan mahkotanya kepada Prabu Gesan Ulun dan tepat posisinya ada di sebelah atas kanan saya. Dan nanti kita akan coba untuk naik ke atas ya, untuk melihat langsung makomnya seperti apa, dan nanti kita akan sekalian juga berziarah di makom Prabu Gesan Ulun. Dan di sini juga di Sayang Heulang. Kenapa disebut Sayang Heulang? Karena dulu ini pada abad zaman Pajajaran dan Sumedang Larang, di sini tuh banyak sekali sayang burung elang, tetapi saat ini punah karena keserakahan manusia. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ya pemirsa, sekarang kita coba melihat dari jarak dekat ya tentang air curugan atau cai mulang. Ya pemirsa, inilah cai curugan atau cai mulang. Kenapa disebut dengan cai mulang? Karena cai mulang ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, mau itu penyakit medis atau non-medis. Jika seandainya ada yang sakit terkena guna-guna, bisa dimandikan di sini dan itu akan kembali kepada si pengirimnya. Tata caranya untuk orang yang mau mandi di sini untuk bisa mengobati segala macam penyakit, dengan syaratnya itu harus membaca istighfar dulu 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, innalillahi 3 kali, dan la haula 3 kali. Baru di situ harus mandi dengan memakai 7 kain samping. Dan tepatnya itu harus tengah malam. Insya Allah kalau tengah malam itu sangat bagus dan bisa instan mengobati segala macam penyakit. Ini sababiahnya ya, dengan cai mulang ini hakikat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga yang menurut penerawangan saya, penunggu air mulang ini itu adalah Nyimas Gandasari. Sosoknya itu selalu memakai kebaya serba ungu dan memakai mahkota tingkat 2. Dan selain ada air curugan ini, di sebelah sana ada Masjid Batu atau Masjid Sela yang suka dipakai untuk beribadahnya Prabu Gesan Ulun beserta anggota-anggotanya. Dan kenapa Prabu Gesan Ulun ada di daerah sini, di Kampung Ciabah atau di Sayang Heulang? Karena waktu itu memang petunjuk dari Prabu Siliwangi untuk bisa menetap dan tinggal di Pantai Sayang Heulang yang berseberangan antara makomnya dengan Masjid Batu yang di sebelah sana. Dan dulu juga pada abad 18 di sini tuh ada bekas peninggalan zaman Belanda, yaitu terhubung sebuah jembatan tua yang memang dibuat oleh para pemerintahan kolonial Belanda. Dan waktu itu juga di Masjid Sela Batu ini, setelah hilangnya atau tilemnya Prabu Gesan Ulun, Masjid Sela itu dijadikan tempat persembunyian para kolonial Belanda yang memang dikejar-kejar oleh Jepang pada abad ke-18. Dan yang saya lihat menurut penerawangan saya, di sebelah sana juga di dekat Masjid Sela itu ada beberapa pendaman peninggalan Belanda. Terus selain itu juga sekarang ini banyak sekali dari mulai tahun 1910 sampai saat ini masih banyak juga orang-orang yang datang ke Masjid Sela atau ke Masjid Batu untuk melakukan ritual-ritual seperti meminta harta kekayaan atau memuja. Padahal semua itu salah, tidak benar. Karena Masjid Sela itu dulunya hanya dipakai untuk tempat beribadah Prabu Gesan Ulun beserta anggota-anggota kerajaan dari Sumedang Larang. Ya pemirsa, sekarang kita akan coba lanjut untuk kepetilasannya Prabu Gesan Ulun. Dan di sana ada apa aja? Yuk. Nah, inilah petilasannya makom Prabu Gesan Ulun. Dan disinilah tempatnya waktu Prabu Siliwangi menurunkan mahkotanya kepada beliau pada abad ke-8. Dan pada waktu itu diperintahkan Prabu Gesan Ulun oleh Prabu Siliwangi untuk menghabiskan sisa hidupnya di tempat ini. Dan sampai sekarang ini
masih tertimbun juga mahkotanya, perlengkapan kerajaannya, beserta alat-alat kerajaan yang tertimbun di makom petilasan Prabu Gesan Ulun. Jadi kita langsung masuk, pemirsa. Ya pemirsa, dan ini adalah saksi bisu, batu ini adalah saksi bisu tentang waktu pas Prabu Siliwangi menurunkan mahkotanya kepada Prabu Gesan Ulun. Nah di sini sampai saat ini selalu dijadikan tempat permusawarahan antara leluhur dari Pajajaran dan leluhur dari Sumedang Larang. Ini waktu itu tempat penyerahannya. Tetapi karena lanjut tahun ke tahun, abad ke abad, akhirnya batu ini karena terkikis oleh air hujan, akhirnya sebesar ini. Karena waktu itu agak lumayan lebar dan agak lumayan besar. Dan ini sebenarnya kayak waktu itu tuh tempat duduk-duduknya. Tetapi sampai saat ini juga masih dijadikan tempat permusyawarahan leluhur-leluhur dari kerajaan Pajajaran dan kerajaan Sumedang Larang. Kenapa Prabu Siliwangi menurunkan mahkotanya kepada Prabu Gesan Ulun? Karena Prabu Siliwangi waktu itu pamit untuk Ngahyang dan membawa seluruh kerajaannya ke Kahyangan yang sekarang berada di Sancang. Ya pemirsa, sekarang kita akan doa bersama di petilasannya Prabu Gesan Ulun. Alhamdulillah, barusan saya sudah berdoa bersama jarah kubur ya, tetapi ini bukan berarti jarah kubur mendoakan yang sudah wafat, tetapi jarah kubur bersilaturahmi ke tempat atau ke makom, karena makom dan makam itu adalah beda. Kalau makam berarti itu di dalam tanah itu ada jasadnya, karena orang itu meninggal. Tetapi ini adalah makom. Makom itu adalah petilasan di mana beliau ngahyang atas izin Allah. Jadi makom ini di dalamnya itu jelas yang ada bukanlah jasad, karena jasadnya itu ngahyang atau tilam atas izin Allah. Yang ada di dalam makom ini adalah terakhir mahkota yang diberikan oleh kerajaan Pajajaran, seperangkat baju kerajaan, dan juga seluruh alat-alat dan pusaka dari kerajaan Sumedang Larang yang dibawa oleh Prabu Gesan Ulun. Dan alhamdulillah bisa dikatakan bahwa Prabu Gesan Ulun itu termasuk dalam golongan waliullah, karena beliau ya sosok raja yang menganut agama Islam dan taat beribadah kepada Allah, rajin dalam puasanya, rajin dalam tirakatnya, dan alhamdulillah beliau sampai saat ini juga masih ada tetapi tidak terlihat oleh mata lahir kita. Dan Prabu Gesan Ulun itu ngahyang masih di abad ke-8, yaitu pada tahun 825 Masehi. Setelah 15 tahun menerima titipan dan amanah dari Prabu Siliwangi. Jadi sebelum beliau ngahyang atau tilam, tidak pernah merasakan yang namanya sakit dulu atau bagaimana. Jadi beliau itu ngahyang pada saat tirakat yang terakhir menjalani tugas dari Prabu Siliwangi. Dengan mengamalkan doa-doa, dan yang paling selalu beliau amalkan itu adalah surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Ya pemirsa, jadi perjalanan Prabu Gesan Ulun dari kerajaan Sumedang Larang bisa sampai ke tempat ini, perjalanannya itu banyak suka dukanya dan menempuh perjalanan yang lumayan cukup jauh. Jadi pada tahun 807 Masehi, perginya Prabu Gesan Ulun dari Sumedang Larang untuk meneruskan tugas dari Prabu Siliwangi di sini. Dan setelah 3 tahun tirakat, beliau didampingi oleh 5 pengawal dari kerajaan Sumedang Larang. Dan setelah 3 tahun berlanjut, tepat di tahun 810 Masehi, bertemu dengan Prabu Siliwangi dan menyerahkan mahkota
mahkotanya dari Kerajaan Pajajaran kepada Prabu Gesan Ulun. Nah, di situ singkat cerita sudah menjalankan 15 tahun setelah menerima mahkota dari Kerajaan Pajajaran dari Prabu Siliwangi, akhirnya beliau ngahiang tilem di tempat ini. Dan sebelum tilem, di tirakat yang terakhir menguburkan dulu seluruh perlengkapan Kerajaan Sumedang Larang, alat-alatnya, benda pusaka, beserta mahkota pemberian dari Prabu Siliwangi. Semasa hidup, ilmu yang dimiliki oleh Prabu Gesan Ulun itu adalah ilmu hikmah, ilmu kejawaraan, dan mempunyai juga ilmu pancasona, tetapi dipakai untuk kebaikan. Dan di sini juga setelah tilemnya atau ngahiangnya Prabu Gesan Ulun, terus berjalan waktu abad ke abad, banyak sekali para ulama besar, waliullah, yang datang berkunjung ke makom petilasan Prabu Gesan Ulun. Dan ada tokoh besar Indonesia, 3 orang yang pernah tirakat di sini. Yang pertama itu adalah Bapak Soekarno, yang kedua Bapak Soeharto, dan Pak Gus Dur, yang pernah tirakat selama 41 hari di tempat ini. Kalau anak-anaknya dari Pak Soekarno sampai saat ini juga masih sering berkunjung dan ziarah ke makom Prabu Gesan Ulun. Itu adalah Pak Guru Soekarno Putra. Dan Ibu Rahmawati juga pernah 3 kali datang ke makom Prabu Gesan Ulun. Selain itu, banyak sih ya dari pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis yang datang ke sini. Bahkan yang dari Jakarta juga banyak mengetahui adanya makom petilasan Prabu Gesan Ulun. Dan tempat ini juga banyak sekali diziarahi oleh orang-orang. Karena di sini karomahnya itu sangat melekat ya, sangat luar biasa, positif, tetapi harus dibawa kebaikan. Karena sekarang ini di samping banyak orang yang berziarah untuk ziarah kubur, ada juga yang iseng-iseng untuk untuk meminta kekayaan. Untuk meminta kekayaan, terus untuk memenangkan togel, dan juga banyak sekali yang datang ke sini untuk memenangkan pilkada. Tetapi semua itu atas izin Allah ya. Kalau misalkan ada izin Allah yang mungkin tercapai, terijabah, terlaksana. Tetapi kalau tidak ada izin Allah, ya jangan sampai berputus asa atau berseujon kepada Allah. Jadi banyak juga orang-orang yang datang ke sini salah jalan dengan meminta kekayaan. Padahal di sini adalah tempat karomah yang memang benar-benar bagus untuk dibawa ibadah. Terus orang-orang yang tirakat di sini, insya Allah kalau bersungguh-sungguh itu pasti akan tercapai, terlaksana atas izin Allah. Dan di sini juga di sekeliling makom petilasan Prabu Gesan Ulun banyak sekali penjaga-penjaga yang memang menjaga tempat ini. Itu dari golongan seperti jin muslim, terus dari golongan leluhur, dan juga ada dari golongan karuhun-karuhun yang pada abad 19, di awal abad 19 meninggal karena terbunuh waktu adanya peperangan waktu zaman Belanda dan Jepang. Dan di sini juga kalau misalkan ada orang yang datang dengan meminta sesuatu yang memang melenceng dalam aturan agama atau yang salah jalan, pasti itu akan mendapatkan dampak yang cukup mengerikan. Jadi pulangnya dari sini itu tiba-tiba sakit, terus dimimpiin hal-hal yang buruk atau ditakut-takuti. Itu pasti jelas, karena banyak sekali orang-orang yang mengalami seperti itu. Jadi seperti terus-terusan dihantui rasa takut. Ya pemirsa, sekian dari saya, Anggra Putri Tania, dan insya Allah kedepannya saya akan terus penelusuran ke tempat-tempat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, satu hal lagi, waktu Pak Soekarno datang ke sini yang terakhir kalinya itu setelah merdeka, yaitu pada tahun 1946. Dan beliau setelah memerdekakan negara Indonesia ini, beliau menancapkan bendera tepatnya di samping pohon yang ada di belakang saya. Dan setiap bendera itu lapuk, selalu diganti dengan bendera yang baru. Siapa yang menggantinya? Yaitu adalah, kalau sekarang ini adalah Pak Guru Soekarno Putra yang selalu menggantikan bendera itu setiap bendera sudah lapuk. Kenapa alasannya bendera itu ditancapkan di sini? Karena waktu setelah memerdekakan negara Indonesia, biar semua orang tuh tahu bahwa Pak Soekarno juga sempat bertirakat di tempat ini, di makom petilasan Prabu Gesan Ulun.